Halo, kembali lagi bersama Insinyur Midian Erik Simbolon. Pada modul 2, kali ini kita akan membahas mengenai masalah selubung kaca atau fasad kaca atau disebut dalam bahasa Inggris glass facade. Ya, kita masuk ke dalam pengantar fasad gedung kedua. Glass facade atau fasad kaca adalah sistem penutup luar bangunan yang menggunakan material kaca sebagai elemen dominan. Berfungsi untuk apa? Seperti pada halnya fasad pada umumnya, tetapi fasad kaca ini memiliki fungsi yang lebih khusus atau spesifik. Yang pertama adalah membungkus struktur utama bangunan dengan estetika tinggi. Kedua, melindungi interior dari pengaruh cuaca eksternal secara efisien. Ketiga, menciptakan identitas arsitektural yang prestisius. Keempat, memberikan transparansi visual maksimal bagi penghuni atau tenan di dalamnya. Nah, sejarah fasad kaca itu sendiri berawal dari Crystal Palace, ya, yang dibangun di Hyde Park, London pada tahun 1851. Dirancang oleh Joseph Paxton. Ya, bangunan ini menggunakan 293.000 panel kaca. Nah, ini merupakan bangunan kaca terbesar saat itu, dan momentum ini memicu tren penggunaan kaca masif di akhir abad 19, yang mengawali era arsitektur modern yang transparan. Kenapa transparan? Karena banyak memakai kaca. Jadi fasad kaca modern meluas pada abad 20 seiring dengan revolusi industri atau kemajuan teknologi pembuatan kaca. Nah, namun di Crystal Palace ini, frame kaca masih menggunakan yang namanya steel, belum menggunakan aluminium frame-nya. Kenapa? Mari kita lihat dari evolusi material aluminium itu sendiri. Pada tahun 1825, ya, sampai 1880, itu ada namanya fase saintifik, ya, baru dimulai untuk riset pencarian daripada material baru, unsur-unsur baru, dan baru diketemukan yang namanya aluminium dalam bentuk nugget, ya. Kemudian fase komersial itu pada tahun 1886 hingga 1888, di mana produksi massal dimulai. Nah, pada tahun 1920 hingga 1930 baru dimulai pengaplikasian awalnya, yaitu di mana ada pemakaian aluminium di jendela di salah satu Universitas Library di Cambridge. Nah, seiring dengan perubahan atau perkembangan zaman, maka di dunia modern arsitektural aluminium diciptakan atau dicarilah seri yang lebih baik, yaitu seri 6, di mana 3 komponen dasarnya itu adalah aluminium, mangan, dan silika. Jadi, walaupun aluminium memiliki berat sepertiga dari steel, tetapi kekuatannya juga sangat baik, mampu menahan beban angin, beban dead load dari kaca itu sendiri, dan beban seismik, ya, atau seismic movement. Nah, tipe kaca fasad atau glass fasad yang utama ya, itu ada 3, ya, unitized system, stick built system, dan window wall system. Nah, untuk unitized system dan stick built system ini disebut curtain wall, ya, atau dinding tirai, karena sifatnya menggantung di luar bangunan, ya, di luar slab, ya. Nah, perbedaannya apa? Unitized system itu panel difabrikasi lengkap di pabrik, instalasi cepat menggunakan crane, sangat presisi dan cocok untuk bangunan yang tinggi atau sebutnya high-rise building. Sementara stick system itu komponen mullion dan transomnya itu dirakit langsung di site. Ya, biaya material dan pekerjaan juga murah, namun durasinya instalasi lebih lama. Ya, dan di tengah-tengah ini ada namanya semi-unitized system, yang merupakan kombinasi dari unitized system dan stick built system. Nah, bagaimana untuk window wall? Window wall itu glass facade yang dipasang antar pelat lantai. Ya, ini untuk memudahkan manajemen suara, ya, dan api antar lantai secara kompartemen. Nah, tipe atau sistem fasad lainnya apa saja?
yaitu storefront ya, itu banyak kita lihat di area retail atau ruko-ruko. Ya, kemudian ada namanya frameless ya, menggunakan sirip kaca ya, glass field sebagai penopang. Lalu tension system ya, sistem kabel baja atau tension rod yang ringan. Dan ada lagi yang disebut frame glass ya. Frame glass itu sistem konvensional ya, dengan bingkai yang terlihat jelas. Dan seperti teman-teman lihat pada gambar di samping ini ya, tampak sistem fasad yang memakai sistem yang disebut tension system. Material kaca tidak hanya terbatas pada dinding vertikal, tapi juga bisa horizontal. Seperti apa? Ya, skylight ya, sistem skylight ya. Dan itu menciptakan pencahayaan alami dari atap ya, menciptakan ruang terbuka. Sementara kalau kanopi itu merupakan perlindungan pintu masuk dengan aspek visual transparan. Jadi saat kita turun dari mobil di area drop off, kita masih dapat melihat jelas atau terang ya. Kenapa? Karena ada penggunaan kaca dalam atau pada sistem kanopi tersebut. Nah, keuntungan fasad kaca atau gelas fasad itu apa? Visual prestigious ya, penampilan gedung yang modern, menarik dan memberikan pandangan transparan bagi penghuni di dalam. Efisiensi energi ya, optimalisasi pencahayaan alami, mengurangi beban listrik ya, lampu terutama secara signifikan di siang hari. Kemudian daya tahan, material tahan terhadap cuaca ekstrim ya, terhadap korosi, dan memberikan kemudahan dalam pemeliharaan rutin ya, rutin maintenance. Nah, life cycle fasad ya, atau siklus hidup fasad harus dipertimbangkan secara holistik sejak fase desain hingga akhir masa pakai. Ya, pertama konsep desain, kita harus mempertimbangkan apa? Orientasi masa atau orientasi bangunan menghadap kemana. Lalu kita harus tahu soal window to wall ratio juga. Ini untuk mencapai OTTV yang kita targetkan. Kemudian detail desain, itu terdapat analisa beban dan ketahanan seismik. Ya, seperti pada modul pertama sudah jelaskan adanya primary load dari curtain wall atau fasad, yaitu beban angin dan beban mati atau beban dari kaca itu sendiri. Ya, lalu ada ketahanan seismik. Nah, hal-hal ini harus kita harus kita perhitungkan sejak desain awal. Karena apa? Karena saat desain ada 3 faktor utama yang harus kita pertimbangkan, yaitu water happens atau air terjadi, ya. Kemudian movement happens, pergerakan terjadi, dan human error happens. Artinya apa? Kesalahan manusia pasti terjadi, baik dalam fabrikasi, assembly maupun instalasi. Jadi semua faktor ini harus diperhitungkan dalam desain sehingga hasil dari output yang diberikan itu pasti berkualitas dan pasti dapat mampu memberikan atau mencapai requirement yang ditentukan oleh owner atau pemberi tugas. Kemudian construction, fabrikasi, presisi, dan teknik instalasi. Ya, dengan desain yang mumpuni, yang proper, maka semua ini fabrikasi, assembling, dan teknik dan instalasi dapat terlaksana dengan baik. Kemudian operation, ya, ada maintenance rutin dan efisiensi operasional. Dan rehabilitation itu termasuk retrofitting atau pembaruan renewal. Jadi bangunan-bangunan lama itu harus diaudit, harus dilihat lagi standar apa atau code apa yang dipakai saat pembangunan itu ada, sehingga saat present ini atau yang jangka panjang nanti itu harus dilihat apakah standar yang lama itu masih bisa dipakai atau memenuhi standar yang baru, ya. Kenapa? Karena ini menyangkut masalah safety dan kenyamanan dari tenant itu sendiri. Ya, ini harus diperhatikan dan dipertimbangkan oleh pemilik gedung. Kemudian demolition, ya, kemampuan daur ulang material atau recyclability. Nah, aspek penting desain itu terdiri 2 hal yang mendasar. Ya, pertama engineering dan performance. Ya, berkali-kali saya harus menyampaikan hal ini,
ya kalkulasi kekuatan atau strength calculation karena ini menyangkut masalah safety. Kemudian evaluasi thermal atau TTV, fire safety, dan sound transmission class, ini menyangkut masalah kenyamanan dan safety juga. Kemudian kita sempat memperhatikan yang namanya physics dan detailing, ya, manajemen air dan udara melalui air pressure equalization, dan jika saya tambahkan harus menggunakan juga weep holes atau drain slope, ya, serta pengendalian kondensasi melalui stuck joint yang presisi. Nah, rantai pasok cladding itu ya apa saja? Ya, apa yang merupakan ekosistem daripada fasad industri ini? Ya, jadi ekosistem industri fasad melibatkan kolaborasi ketat antar berbagai stakeholder. Nah, stakeholdernya itu siapa? Pertama, klien dan konsultan, ya, merupakan brief, standar teknis, dan anggaran proyek. Kedua, arsitek dan structural engineer atau termasuk juga fasad consultant, ya, koordinasi desain estetika dan integrasi beban struktur, ya. Fasad atau konsultan atau fasad engineer, ya, atau professional engineer atau insinyur harus mengerti interface dari struktur, arsitek, dan fasad itu sendiri. Dan ini harus kita perhatikan di awal desain, ya, atau yang disebutnya kita harus terlibat pada saat design development atau spatial design, ya. Kemudian main kontraktor, ya, main kontraktor itu manajemen integrasi seluruh subkontraktor subproyek di lapangan. Kemudian ada fasad kontraktor itu sendiri yang merupakan spesialis detail desain, fabrikasi, assembling, dan eksekusi instalasi, ya. Dan secondary suppliers yaitu penyedia gasket, sealant, bracket, anchor, baut yang mensupport daripada fasad kontraktor dalam membuat produk dari fasad kaca itu sendiri, ya. Dan di sini pentingnya peran insinyur fasad adalah sebagai jembatan utama dari koordinasi ini. Nah, industri material terkait di fasad industri ini ada 3 yang utama. Pertama, kaca, tentu karena kaca merupakan elemen yang dominan, ya, dari gelas fasad. Namanya juga fasad kaca, ya. Nah, di situ kaca itu terdiri dari laminated, ada kaca IGU, ada kaca HS, ada kaca tempered, ya. Dan pemilihan kaca ini juga penting, ya. Dan kemudian ada industri aluminium dan finish, ya. Ya, industri aluminium itu menghasilkan namanya profil, ya, capping. Ada industri juga namanya ACP, aluminium composite panel. Dan ada juga industri yang untuk coating, yaitu powder coating, PVDF, dan anodize. Ini untuk mensupport daripada coating aluminium itu sendiri, ya. Kemudian ada industri namanya cladding dan bonding, ya, sealant, ya. Sealant itu ada 2, structural sealant dan weather sealant. Ada gasket, ada anchor, ada bracket, ya. Ini merupakan salah satu elemen-elemen yang merupakan yang kalau semuanya industri terkait dan baik, ini merupakan elemen yang menunjang integrasi daripada fasad kaca yang baik, yang berkualitas. Nah, kenapa kita perlu untuk memperhatikan dari elemen-elemen ini atau terlibat di dalam fasad kaca? Karena fasad itu menyerap 15 hingga 25% dari biaya konstruksi bangunan. Dan bayangkan jika kita dapat memberikan penghematan atau value engineering terhadap nilai fasad itu, berarti ada banyak, ya, ada banyak nilai yang bisa kita tabung dari pembangunan tersebut yang akhirnya dapat memberikan keuntungan profit baik dalam di berbagai pihak, terutama di pihak owner, ya. Demikian presentasi dari saya, dan saya berikan beberapa referensi agar kalian bisa juga mencari atau mempelajari lebih dalam mengenai fasad. Referensi dapat dilihat di slide berikut ini, ya. Dan terima kasih, saya Insinyur Bidan Erik Simbolon. Sampai jumpa di modul ketiga. Salam.